Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru ini sempat viral banget yang terjadi di Karawang. Aku tahu kasus ini karena banyak banget nih kalian yang nge-DM aku di Instagram minta aku untuk ngebahas kasus ini. Karena katanya istrinya yang sebagai pelakunya ini cukup keji dan sempat bersandiwara di hadapan polisi. Karena sempat nangis-nangis yang seolah sedang berduka kehilangan suaminya. Nah tapi ini sebelum kasusnya terungkap dan sebelum terungkap gimana kejinya wanita ini. Jadi sekarang kita bahas kasus ini sedetail mungkin yang aku bisa. Dan maaf banget nih aku telat ngebahas kasus ini ya. Karena aku emang nunggu beberapa detail informasi soal kasus ini. Dan nunggu informasinya utuh dulu baru kita bahas gitu. Jadi sekarang karena informasinya udah lengkap, jadi langsung aja nih kita bahas kasus ini supaya kasus ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua gitu loh, supaya kita cukup tahu aja kasus-kasus kayak beginian jangan sampai ngalaminnya langsung. Oke lah, langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Arif Sriono, dia ini perantau asal Kebumen, Jawa Tengah yang tinggal di Karawang. Karena sejak tahun 2010, Arif ini kerja di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang ada di Karawang dengan posisinya yang udah cukup bagus yaitu di Quality Division. Karena kerjaannya ini, Arif pun jadi cukup mapan di perantauan. Sampai akhirnya di tahun 2014, Arif pun menikahi istrinya yang bernama Osi Klaranita Nanda Triar yang biasa dipanggil Osi. Setelah nikah, mereka pun langsung beli rumah yang berada di kawasan Perumahan Gria Budiman Asri yang ada di wilayah Karawang, yang mana rumah itu dibeli dari hasil kerja keras Arif ini. Tapi sebelum mereka nikah, mereka emang sempat membuat perjanjian pembagian harta pranikah. Nah jadi inti perjanjiannya tuh ya, kalau mereka cerai, itu seluruh harta milik suami akan sepenuhnya jadi milik suami, gitu juga sebaliknya. Nah jadi harta suami itu cuma boleh diwariskan ke istri kalau suami meninggal dunia. Yang mana perjanjian ini sebenarnya dibuat dengan harapan pernikahan mereka bisa tulus tanpa adanya perceraian cuma demi perebutan harta. Karena Arif juga sejak awal emang udah mau wanti-wanti, karena saat itu mereka bisa hidup dengan layak itu karena hasil kerja keras Arif ini. Sedangkan Osi saat itu sama sekali nggak kerja. Terus awalnya kehidupan awal mereka menikah itu nggak ada masalah apapun, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi itu cuma beberapa tahun pertama, karena beberapa tahun kemudian permasalahan rumah tangga mereka pun mulai bermunculan. Karena sikap asli Osi ini tuh mulai kelihatan yang selalu jadi alasan mereka bertengkar. Karena Osi yang padahal nggak punya pekerjaan tapi sering keluar, bahkan sering keluar malam tuh cuman untuk nongkrong dengan teman-temannya, yang ngebuat ya Arif pun lama kelamaan mulai kesel. Bahkan setelah mereka punya anak pun kebiasaan buruk Osi ini tuh nggak berubah sama sekali. Nah jadi Osi ini sering banget menelantarkan anaknya cuman demi nongkrong keluar dan ngabisin duit suaminya. Karena udah beberapa kali dinasihatin tapi Osi tetap keras kepala. Jadinya Arif pun sampai sering marah tuh. Tapi Osi sering melawan balik karena menurutnya Arif ini introvert yang nggak bisa bergaul dan nggak punya temen. Nah jadi Osi ini merasa kalau suaminya maksa dia untuk jadi introvert juga. Padahal yang dituntut Arif saat itu untuk Osi ini bisa jadi istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, terutama untuk anak mereka. Tapi Osi nggak pernah turutin kemauan dan nasihat Arif, yang akhirnya ya masalah ini pun terus larut sampai bertahun-tahun. Sampai keharmonisan rumah tangga mereka pun itu makin lama makin renggang, yang akhirnya secara diam-diam justru Osi ini yang mulai selingkuh dengan lelaki lain, yang mana lelaki ini berinisial W. Yang awalnya perselingkuhannya memang nggak pernah ketahuan, tapi akhirnya ya sempat ketahuan juga sama Arif, bahkan ketahuan sama keluarga Arif ini. Nah itu ketahuannya saat Arif ini sedang dirawat di rumah sakit, karena Arif ini memang punya penyakit ginjal. Nah jadinya dia sempat dirawat di rumah sakit, yang saat itu orang tua dan adik Arif inilah yang menjaga dan mendampingi Arif ini saat dirawat. Tapi pas Osi datang menjenguk, Osi ini ngajak selingkuhannya ke rumah sakit. Sampai orang tua Arif pun ngelihat Osi ini diam-diam datang yang ditemani lelaki lain dengan gelagat yang gak normal. Yang mana karena inilah setelah Arif ini mulai perlahan membaik, singkat cerita nih ya, Arif pun jadi tahu perselingkuhan Osi ini. Nah terus karena merasa banyak yang gak cocok di antara mereka, apalagi Osi juga mulai selingkuh yang cuman bisa menghabiskan uangnya dan numpang hidup enak dari harta yang udah dia kumpulkan dari jerih payahnya. Akhirnya ya Arif ini pun membulatkan niatnya untuk berencana menceraikan Osi. Tapi Osi yang sadar kalau dia nggak punya harta apapun, bahkan nggak punya pekerjaan, jadinya ya dia pun itu nggak mau cerai. Kenapa? Karena mereka emang udah buat perjanjian pembagian harta sebelum nikah yang kayak tadi. Jadinya saat itu Osi pun memohon maaf dan berjanji akan berubah. Nah karena Arif ini yang nggak tega terutama ke anak mereka yang saat itu masih kecil, jadinya ya Arif pun itu membatalkan perceraian dengan harapan semoga hubungan mereka bisa berubah dan bisa menjadi lebih harmonis ke depannya. Tapi permintaan maaf Osi ini bukan untuk membangun keharmonisan di rumah tangga mereka, tapi karena Osi ini takut gak kebagian harta suaminya kalau dia sempat diceraikan. Justru karena ini ya, yang saat itu udah memasuki tahun 2023, disinilah pikirannya untuk menghabisi suaminya pun ini mulai muncul demi merebut seluruh harta suaminya.
Karena meninggal dunia yang cuma satu-satunya cara untuk harta suaminya diwariskan ke dia, disinilah hasrat Oshi ini mulai muncul untuk merebut seluruh harta suaminya dengan cara menghabisi suaminya yang emang niatnya untuk dia ini bisa menjadi janda yang kaya dan bebas. Tapi awalnya Oshi juga sempat kebingungan gimana cara yang mudah dan aman untuk menghabisi Arif, dan dia pun mulai berpikir siapa yang bisa ngebantuin dia untuk melakukan aksinya. Karena kebingungan, jadinya di tanggal 24 Desember tahun 2023, Oshi pun akhirnya ngajak adik kandungnya yang bernama Pandu yang udah berusia 19 tahun yang kerja di bengkel motor, yang mana di situ dia pun ngajak Pandu ini untuk menghabisi Arif. Yang awalnya Pandu ini kaget dengan ajakan Oshi ini. Jadi awalnya Pandu ini sempat nolak tuh karena takut dengan resikonya yang gede. Nah tapi Oshi terus membujuk sampai dia pun berusaha meyakinkan Pandu kalau mereka nggak akan ketangkap. Karena ini Pandu pun akhirnya setuju untuk ngebantuin Oshi. Nah tapi Pandu ini tuh nggak berani bergerak sendirian. Jadinya Pandu pun ngusulin untuk ngajak satu temennya yang bernama Rizal Nur Firdaus. Yang mana Rizal ini teman kerjanya di bengkel. Tapi saat itu Rizal ini udah nggak kerja, bahkan udah pulang ke kampungnya di Purwokerto yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah Oshi setuju dengan usulannya, jadinya ya Pandu pun langsung menghubungi Rizal. Tapi awalnya Pandu ini tuh nggak langsung jelasin rencananya, tapi cuma nawarin kerjaan untuk buka warung usaha angkringan di Karawang. Bahkan Pandu pun sampai ngawarin akan ngirim ongkos jalan untuk Rizal ini ke Karawang kalau dia setuju. Rizal yang saat itu emang nganggur, yang butuh uang dan juga butuh kerjaan, langsung antusias menerima tawaran ini. Dan setelah ongkos jalannya dikirim sama Pandu ya, dia pun itu langsung berangkat naik bus ke Karawang. Nyampe di Karawang, Rizal ini pun diinapkan di rumah selingkuhannya Oshi. Karena sampai sini ya, Oshi ini emang masih menjalani hubungan perselingkuhannya dengan W tadi. Nah tapi W ini sama sekali nggak tahu dengan semua perencanaan mereka. Karena Oshi emang menyembunyikan ini semua dari selingkuhannya. Karena dia tahu kalau selingkuhannya tahu ya dengan rencana mereka semua ini, ya selingkuhannya ini pasti dengan tegas nolak bahkan ngelarang mereka untuk ngelakuin ini. Ya karena yang sadar resikonya yang gede. Tapi di situ Rizal juga sebenarnya masih nggak tahu dengan perencanaan mereka yang sebenarnya. Karena yang ditahu Rizal ini ya kalau dia diajak kerja untuk buka bisnis angkringan. Nah tapi di situ ya setelah mereka bertiga ngumpul di rumah selingkuhannya Oshi, disitulah Oshi dan Pandu pun baru jelasin ke Rizal soal misi mereka yang sebenarnya untuk menghabisi suaminya Oshi ini. Nah Rizal awalnya kaget tuh dengan rencana ini karena beda dari sebelumnya. Nah terus karena Rizal pun yang sadar ya resikonya yang emang besar banget, awalnya dia pun sempat nolak tuh karena takut. Tapi Pandu dan Oshi berusaha membujuk, bahkan menjanjikan bayaran sebesar 1.500.000 rupiah tuh, dan juga mereka menjanjikan akan ngasih motor Yamaha Vixian bekas untuk Rizal ini kalau semuanya berhasil. Tapi karena udah terpaksa, apalagi dia nggak punya uang untuk ongkos balik ke Purwokerto kalau misal dia nolak, ditambah Rizal juga yang sebenarnya udah tergiur dengan bayarannya, akhirnya ya Rizal ini pun terpaksa memberanikan diri. Setelah Rizal setuju, mereka pun mulai briefing soal rencana ini di rumah selingkuhannya Oshi. Sampai selingkuhannya Oshi yang awalnya nggak tahu dengan rencana mereka mulai curiga dengan mereka bertiga ini, sampai akhirnya ya ketahuan juga dengan selingkuhannya Oshi. Jadinya selingkuhan Oshi pun di situ sempat melarang mereka, terutama Oshi ini, untuk melakukan hal itu karena risikonya yang emang gede. Nah jadi ya di hadapan selingkuhannya, Oshi pun itu pura-pura nurut tuh sama selingkuhannya untuk mengurungkan niatnya. Tapi di belakang tanpa sepengetahuan selingkuhannya, Oshi ini justru sampai sewa rumah yang khusus untuk tempat mereka briefing untuk mempersiapkan semua rencananya, sekaligus untuk tempat tinggal Rizal ini selama di Karawang. Dan selama mereka di rumah itu, Oshi pun sampai ngabisin banyak uang untuk memanjakan Rizal dan Pandu sebelum mereka beraksi. Itu kayak beli makanan-makanan enak, rokok, minuman, bahkan sampai obat-obatan terlarang. Dan semuanya berasal dari uang suaminya yang dia gelapkan. Terus beberapa hari kemudian setelah mereka mempersiapkan rencananya, mereka pun sepakat ngabisin Arif dengan cara diracun. Karena cara ini mereka anggap mudah karena tanpa harus melakukan kekerasan. Jadinya di situ mereka pun mempersiapkan racunnya. Nah terus setelah semuanya siap, di tanggal 29 Desember tahun 2023, Pandu yang sebelumnya emang udah kenal dengan Arif yang emang abang iparnya, itu langsung ngajak Arif ini makan di sebuah rumah makan yang ada di kawasan Karawang. Tanpa curiga sama sekali, Arif pun setuju. Yang akhirnya ya mereka pun itu sempat ketemu untuk makan di sebuah rumah makan. Yang mana di situ Pandu ini cuma ditemenin Rizal. Tapi pas nyampe di rumah makan, Arif ini ternyata ngebawa anaknya, yang ngebuat mereka berdua itu nggak nemuin momen yang pas untuk beraksi, untuk naruh racunnya gitu loh. Yang akhirnya ya setelah makan selesai, mereka pun sama sekali belum beraksi, yang akhirnya gagal. Karena gagal, setelah itu mereka pun langsung balik ke rumah kontrakannya tadi. Yang mana di situ Oshi udah nunggu mereka berdua untuk ngomongin soal ini dan juga cari cara lain lagi.
Setelah gagal tadi, beberapa hari kemudian mereka pun itu benar-benar mikir keras untuk mempersiapkan rencana baru di rumah kontrakan itu. Yang akhirnya disinilah Osi pun ingat kalau Arif selalu pulang kerja di tengah malam menggunakan motornya yang cuma sendirian. Yang mana Arif ini selalu pulang emang ngelewatin beberapa titik jalanan yang sepi. Jadi Osi pun langsung nyuruh mereka berdua untuk memanfaatkan situasi itu aja untuk menghabisi Arif di jalanan sepi. Jadi di situ mereka pun langsung mempersiapkan semuanya, termasuk udah mempersiapkan titik lokasinya. Terus di tanggal 8 Januari yang udah memasuki tahun 2024, tepatnya di hari Senin, setelah matang dengan rencananya nih ya, di hari itu Pandu dan Rijal pun udah siap beraksi. Sedangkan Osi di hari itu langsung berangkat ke Bandung supaya nantinya nggak ada yang curiga sama dia, karena pas kejadian ya dia nih sedang ada di luar kota. Sedangkan Pandu dan Rijal di hari itu yang udah siap, mereka pun nunggu tengah malam pas Arif pulang kerja, yang mana mereka juga di situ udah mempersiapkan celurit untuk beraksi. Terus di jam 11 malamnya mereka pun langsung bergerak naik motornya Osi ke lokasi yang udah mereka rencanakan, yaitu di pinggir jalan irigasi yang ada di wilayah Dusun Pasir Panjang, Karawang. Yang mana jalan itu emang jalan yang sering dilaluin Arif, yang emang jalannya sepi banget. Nyampe di situ dengan situasi gelap gulita, Pandu pun langsung matiin motornya yang seolah-olah motornya mogok dan berhenti sendirian di pinggir jalan. Nah sedangkan Rijal langsung ngumpet di sekitaran situ dengan celurit yang udah siap di tangannya. Setelah itu barulah Pandu pun nelpon Arif untuk minta tolong kalau motornya mogok di situ. Dan setelah itu ya dia pun itu share lokasinya ke Arif. Sedangkan Arif yang saat itu emang udah bersiap pulang langsung ke sana. Yang akhirnya ya di sekitaran jam 12 malam Arif pun nyampe menggunakan motor fictionnya yang cuman sendirian. Setelah Arif keluar dari motornya dan coba ngecek motor yang dibawa Pandu ini, disinilah Rijal pun langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung menghantam Arif ini menggunakan celurit. Sedangkan Pandu cuman berdiri menyaksikan kejadian itu. Yang mana disitulah Arif pun akhirnya terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya setelah badannya itu dibacok Rijal ini sebanyak 5 kali. Setelah itu dengan buru-buru mereka pun langsung ngambil motor Yamaha Vixian milik Arif ini, dan Pandu pun nyuruh Rijal ngebawa bahkan ngasih motor itu ke dia, yang ternyata itulah motor bekas yang sempat mereka janjikan untuk Rijal ini. Jadi di situ mereka pun langsung kabur ninggalin tubuh Arif kayak gitu aja yang udah tergeletak di pinggir jalan. Nah setelah mereka nyampe ke rumah kontrakannya ya, Pandu pun langsung menghubungi Osi yang saat itu masih di Bandung. Di situ Pandu ngelapor kalau aksi mereka udah berhasil, dan Osi pun ya di situ langsung nyuruh Pandu ini untuk ngasih uang 1.500.000 untuk bayar Rijal, dan nyuruh Rijal ini langsung balik ke Purwokerto ngebawa motor Yamaha Vixian milik Arif tadi, dan juga nyuruh Rijal ini ngebawa dan ngebuang celurit tadi sejauh-jauhnya. Tapi karena malam itu mereka udah lelah, mereka pun itu langsung tidur, dan besoknya di jam 9 pagi Rijal pun langsung berangkat dari Karawang menuju Purwokerto menggunakan motornya Arif tadi. Di jalan pas memasuki wilayah Tegal, Rijal ini tuh hampir ditilang karena sempat akan diberhentikan polisi yang sedang razia. Nah tapi karena dia ini panik ya, Rijal pun itu langsung tancap gas yang akhirnya dia pun lolos dari razia. Terus di tengah jalan dia pun sempat ngebuang celurit tadi ke Sungai Serayu. Nah setelah itu ya barulah dia pun itu langsung pulang, yang akhirnya dia pun nyampe di rumahnya yang ada di wilayah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan di sisi lain setelah semuanya terjadi di malam kejadian itu, subuhnya nih ya warga yang melintas kaget ngelihat tubuh lelaki yang terbaring di jalan itu tuh dengan kondisi yang mengenaskan. Yang awalnya warga nganggap kalau itu korban begal karena tubuh lelaki itu terbaring masih menggunakan helm, tapi motornya udah nggak ada di lokasi kejadian. Jadinya saat itu juga warga pun langsung ngelapor ke polsek terdekat, dan gak lama kemudian ya polisi pun itu mulai berdatangan. Yang ternyata di situ Arif udah nggak bernyawa lagi dengan kondisi tubuhnya yang mengenaskan karena ada beberapa luka sayatan dan tusukan tuh di tubuhnya. Nah jadi saat itu ya tubuh Arif ini pun langsung dievakuasi. Sedangkan polisi di TKP pun langsung berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, yang emang awalnya ya semuanya nganggap kalau Arif ini tuh korban begal. Terus setelah polisi memastikan identitasnya, polisi pun langsung ngabarin seluruh keluarganya termasuk Osi yang sebagai istrinya. Osi yang saat itu baru pulang dari Bandung seolah kaget dan histeris dengar kejadian ini. Yang awalnya nggak ada yang curiga sama dia tuh di sini. Bahkan pihak berwajib pun ya nganggap dia sebagai istri korban yang sedang berduka. Tapi di sisi lain penyelidik yang ngelihat total ada 5 tusukan di tubuh Arif mulai ngerasa kalau Arif ini tuh kemungkinan bukan murni korban begal. Kenapa? Karena kalau begal biasanya luka tusukan di tubuh korbannya itu nggak sampai sebegitu parah. Karena begal cuman berusaha melumpuhkan korbannya untuk merebut barang berharga milik korbannya. Nah jadi kalau begal ya target utamanya itu barang berharga, bukan tubuh korbannya. Sedangkan yang terjadi di tubuh Arif seolah mengindikasikan kalau pelakunya emang menargetkan korbannya, bukan barang berharga milik korbannya. Artinya ada kemungkinan pelakunya emang berniat menghabisi korbannya, bukan merebut barang berharga milik korbannya. Nah karena ini muncul lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Apakah pelakunya orang yang dikenal korban? Apakah mungkin Arif sempat punya masalah dengan orang lain?
lain apa gimana. Yang akhirnya karena ini polisi pun nanya ke keluarganya Arif soal latar belakangnya dan apakah ada masalah yang sedang dihadapin. Yang mungkin aja ya masalah itu yang menjadi penyebab ini semua. Tapi polisi justru dapat info dari pihak keluarganya kalau Arif justru sedang menghadapi masalah rumah tangga dengan istrinya sendiri, yaitu si Osi. Karena sebelumnya mereka sempat hampir cerai. Karena ini polisi pun nanya ke Osi, yang saat itu ya Osi ini seolah sedang sedih banget karena kehilangan suaminya. Nah tapi di samping itu Osi juga menjawab beberapa pertanyaan penyidik dengan berbelit-belit yang emang kelihatan ya ada sesuatu yang sedang dia tutupin. Nah yang emang secara diam-diam polisi pun sebenarnya di situ udah menaruh sedikit curiga ke Osi. Karena polisi mulai curiga, akhirnya penyidik pun itu berencana akan menyelidiki tubuh Arif ini secara forensik dengan diautopsi. Nah tapi sebelum menjalankan otopsinya, penyidik itu sempat minta izin ke keluarga korban termasuk Osi yang sebagai istrinya. Tapi di situ Osi justru nangis-nangis nolak penyelidik melakukan otopsi ke tubuh suaminya dengan alasan yang gak jelas. Karena sambil nangis dia bilang kalau suaminya udah kesakitan pas kejadian, jadi gak perlu diautopsi lagi. Lakukan pendalaman Bu, izin Bu. Yang saya mohon pengertiannya Bu, karena bekas lukanya ini itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan, dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, karena begini ini membutuhkan untuk, karena begini Bu, pada saat nanti proses sidang itu nanti akan dibutuhkan bukti dan pasti nanti hakim atau jaksa minta untuk yang mohon maaf jangan sampai nanti ada pembongkaran gitu loh, pembongkaran lagi itu jadi 2 kali jadinya Bu. Saya tahu ini Ibu trauma pasti, saya tahu Ibu pasti trauma banget. Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak ngerasain apa yang Iya, saya rasain, Bapak iya. nggak ngerasain. Makanya kami mau dibantu Bu, makanya kami mau dibantu, kami mau minta ungkapin cepat. Biar kita mau segera ungkap. Mbak, jangan Bu, Ibu lagi trauma yang dia Saya maksudnya. mau cepet-cepet ketemu sama suami saya, dia sendirian ya Pak ya. Tunggu. Keluarga saya juga mau datang, udah mau dibawa ke kampung. Kasihan Pak, kasihan banget suami saya Pak. Tadi saya lihat juga ada yang nyebarin foto di Karawang Info kayak gitu, nggak tanpa izin dari siapa-siapa ya. Karena penolakan ini apalagi dengan alasan yang gak jelas ditambah cuman dia satu-satunya pihak keluarga yang gak setuju untuk Arif ini diautopsi. Pastinya ngebuat penyelidik pun makin curiga lagi, yang ngebuat penyelidik pun terus mendalami kasus ini dengan meriksa CCTV di beberapa titik, terutama di jalan yang menuju ke lokasi kejadiannya. Ternyata bener aja, penyelidik pun nemuin titik terang dari beberapa rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya pergerakan yang mencurigakan dari kedua lelaki yang naik motor ke arah lokasi kejadian di waktu kejadiannya. Tapi rekaman CCTV yang gak dipublish, cuman ini nih satu-satunya rekaman CCTV yang dipublish media. Tapi intinya di beberapa CCTV di waktu malam kejadian emang kelihatan ada 2 pelaku yang mencurigakan, dan salah satu wajah pelakunya itu emang kelihatan di CCTV karena enggak menggunakan helm. Nah pas penyidik menunjukkan wajah pelakunya ke pihak keluarga korban, ternyata mereka merasa nggak asing dengan wajah itu karena sekilas mirip dengan Pandu yang merupakan adiknya Osi. Karena lagi-lagi mengarah ke Osi karena Pandu ini emang adik kandungnya Osi ya. Jadinya penyidik pun langsung meriksa Pandu untuk memastikan apakah ada keterlibatan dia di kasus ini. Tapi di samping itu penyidik yang udah makin curiga juga meriksa Osi, yang mana di situ ya HP-nya Osi dan juga HP-nya Pandu disita untuk diperiksa untuk menyelidiki semua percakapan yang ada di HP mereka di saat kejadian. Nah biarpun semua histori panggilan dan pesan udah mereka hapus dari HP-nya, tapi penyidik berhasil melacak semua histori yang udah mereka hapus di HP-nya. Yang mana di situ ya di waktu kejadian Pandu dan Osi emang saling menghubungi dengan intens. Yang emang ya ini udah cukup membuktikan semua kejanggalan tadi. Karena ini mereka berdua pun langsung diinterogasi. Karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, yang akhirnya Pandu pun mengakui semuanya dan menceritakan semuanya, termasuk Osi yang sebagai dalang dari ini semua. Osi yang awalnya bersikeras nggak ngaku, akhirnya nggak punya pilihan lain lagi selain harus mengakui semuanya. Dan disinilah semua skenario-nya pun terbongkar yang ngebuat keluarga Arif bahkan semuanya itu bener-bener kaget. Ternyata ini semua didalangin Osi ini yang padahal sebelumnya dia udah nangis-nangis tuh karena kehilangan suaminya. Dan di sini juga lah tangisan sandiwaranya pun benar-benar terbongkar. Karena sandiwaranya juga nih ya, kasus ini tuh sampai viral di mana-mana karena nggak ada yang nyangka. Yang ternyata inilah jawabannya kenapa dia sempat nangis-nangis nolak untuk tubuh suaminya diautopsi. Tapi yang ngebuat semuanya geram, semua ini dilakukan Osi ini ya untuk merebut semua harta milik Arif. Karena sebelumnya mereka emang udah sempat buat perjanjian pranikah yang kayak aku jelasin di awal tadi. Yang mana harta Arif cuman boleh diwariskan ke istrinya kalau misal suaminya meninggal dunia. Nah tapi kalau diceraikan, bagian harta milik
Arif itu nggak bisa dibagi ke istrinya. Nah, karena perjanjian pranikahnya udah kayak gitu. Karena itulah Osi ini nekat melakukan ini semua sebelum diceraikan suaminya. Nah, tapi di samping itu Osi juga ngakuin yang katanya ya dia nekat melakukan ini semua karena sering dimarahin suaminya. Karena Osi ini selalu keluar malam yang nggak pernah memperhatikan suaminya, bahkan anaknya sendiri. Jadinya ya Osi ini pun ya pengen jadi janda yang kaya dan juga bebas. Makanya nih dia nih nekat melakukan ini semua. Terus setelah kasus ini terbongkar, Pandu pun akhirnya mengakui satu pelaku lagi yang sebagai eksekutornya, yaitu Rijal yang saat itu udah melarikan diri ke kampung halamannya di Purwokerto. Yang mana saat itu juga ya Rijal pun itu mulai jadi buronan polisi. Terus beberapa hari kemudian polisi pun nemuin informasi di mana keberadaan Rijal ini. Yang akhirnya ya di tanggal 18 Januari tahun 2024 Rijal pun itu ditangkap di rumahnya. Yang awalnya Rijal ini sempat melakukan perlawanan pas ditangkap. Yang akhirnya ya polisi pun terpaksa menghadiahi timah panas di kakinya. Nah, setelah itu ya Rijal pun itu langsung dibawa dan diproses di Polres Karawang. Di mana di sana Rijal pun mengakui dia nekat melakukan ini semua cuman demi bayaran 1,5 juta rupiah dan juga demi motor Yamaha Vision milik korban yang sempat dijanjikan Pandu dan Osi tadi. Karena ini mereka bertiga pun itu diancam dengan hukuman yang cukup berat, terutama Osi yang sebagai otak di kasus ini itu terancam hukuman penjara 20 tahun atau penjara seumur hidup, bahkan memungkinkan hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang hukumannya masih belum divonis karena kasus ini emang masih baru juga gitu ya. Jadi kita tunggu aja nih nanti vonis hukumannya kayak gimana. Tapi soal kasus Osi ini yang menonjol di dramanya ini ngingetin aku kasus yang dulu sempat kita bahas, yaitu kasus Zuraida Hanum yang divonis hukuman mati itu, yang bahkan dia ini dianggap sebagai queen of drama karena dia juga otak yang membangun skenario untuk menghabisi suaminya demi untuk merebut seluruh harta suaminya. Yang parahnya lagi nih ya, sebelum kasusnya terungkap sandiwaranya ini sempat ngebuat semuanya iba ke dia karena dia sempat nangis karena baru aja kehilangan suaminya. Bahkan nih ya sampai pura-pura pingsan yang seolah nggak kuat dengan apa yang barusan terjadi dengan suaminya. Makanya nih dia itu disebut sebagai queen of drama. Tapi sekarang ini muncul lagi Osi yang juga dengan drama sandiwaranya. Semoga nanti ya hukumannya juga ini sama dengan kasusnya Zuraida Hanum, sama-sama dijatuhin hukuman mati. Ya karena sama-sama pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, yang dilakukan dengan sadar untuk merebut harta. Dan semoga dari kasus-kasus ini juga mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Bener-bener harus dijadikan pembelajaran. Karena kalau Osi ini sempat menjadikan kasus Zuraida Hanum yang terjadi di tahun 2020 lalu sebagai pembelajaran, mungkin Osi ini bakal mikir beberapa kali sebelum melakukan aksinya. Makanya nih sekarang kasus Osi ini harus banget jadi pembelajaran untuk kita ke depannya gitu ya. Semoga nggak ada Osi-Osi lain di kemudian hari yang rela dan nekat melakukan apapun cuman karena mabuk harta. Dan satu lagi nih, mikir matang-matang sebelum menikahi pasangan kalian. Karena kasus ini udah membuktikan betapa seremnya menikahi dan hidup dengan pasangan yang jatuh cintanya bukan dengan kita tapi dengan harta. Bukan cuman kasus ini, ada juga nih kasus Virgita yang juga mirip kayak kasus ini nih yang terjadi di Papua, yang emang ya sandiwaranya juga awalnya sempat mengelabui siapapun. Nah tapi ya akhirnya terungkap juga yang menurut aku ya ini kasusnya Virgita ini nggak kalah gila, bisa jadi lebih gila lagi nih. Jadi kasusnya Virgita yang terjadi di Papua dan juga Zuraida Hanum yang terjadi di Medan, mungkin kalian belum nonton, itu aku udah ulas. Jadi kalian bisa nonton, klik aja linknya udah aku siapin di deskripsi di bawah atau di pin komen kali ya biar lebih gampang. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Aku Rizka Wadiono, bye bye.